Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Rizky Ramadan dari kelas 11 7 Sains 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang imunisasi dasar hukum. Untuk lebih lanjutnya, silahkan ditonton video berikut. Apa itu imunisasi? Imunisasi adalah upaya pencegahan penyakit dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Vaksin berisi kuman yang sudah dilemahkan atau dimatikan sehingga tidak menyebabkan penyakit, tetapi mampu merangsang sistem kekebalan tubuh. Setelah imunisasi, tubuh akan membentuk antibodi yang berfungsi melawan penyakit jika suatu saat terpapar kuman yang sama. Tujuan imunisasi. Tujuan utama imunisasi adalah melindungi bayi dan anak dari penyakit menular berbahaya. Selain itu, imunisasi juga bertujuan menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat penyakit menular. Imunisasi tidak hanya melindungi individu, tetapi juga masyarakat luas melalui kekebalan kelompok atau herd immunity, sehingga penyebaran penyakit dapat dicegah. Dasar hukum imunisasi. Imunisasi di Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan penyakit, termasuk melalui imunisasi. Pelaksanaan imunisasi juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Jenis-jenis imunisasi. Yang pertama ada imunisasi BCG. Imunisasi BCG bertujuan mencegah penyakit tuberkulosis atau TBC, terutama TBC berat pada anak. Imunisasi ini biasanya diberikan 1 kali pada bayi usia kurang dari 2 bulan melalui suntikan di lengan. Setelah imunisasi, biasanya akan muncul bekas luka kecil sebagai tanda reaksi tubuh terhadap vaksin. Namun, imunisasi BCG tidak dianjurkan pada anak dengan gangguan sistem kekebalan tubuh atau kondisi kesehatan tertentu. Yang kedua, ada imunisasi hepatitis B. Imunisasi hepatitis B bertujuan mencegah infeksi virus hepatitis B yang dapat menyebabkan kerusakan hati serius. Penularan hepatitis B dapat terjadi melalui darah, alat medis yang tidak steril, serta dari ibu ke bayi saat persalinan. Oleh karena itu, imunisasi hepatitis B diberikan sejak bayi baru lahir dan dilanjutkan sesuai jadwal agar perlindungan yang dihasilkan maksimal dan berlangsung jangka panjang. Yang ketiga, ada imunisasi polio. Imunisasi polio bertujuan untuk mencegah penyakit polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Terdapat 2 jenis vaksin polio, yaitu OPV yang diberikan melalui tetes mulut dan IPV yang diberikan melalui suntikan. OPV membantu membentuk kekebalan di seluruh pencernaan, sedangkan IPV memberikan perlindungan yang lebih aman dan kuat. Yang keempat, ada imunisasi DPT. Imunisasi DPT melindungi anak dari 3 penyakit sekaligus, yaitu difteri, pertusis atau batuk rejan, dan tetanus. Difteri dapat menyebabkan gangguan pernapasan.
pertusis menyebabkan batuk berat, dan tetanus dapat menimbulkan kejang. Imunisasi DPT diberikan beberapa kali sejak usia 2 bulan dan dilanjutkan dengan imunisasi penguat. Reaksi ringan seperti demam atau nyeri suntikan merupakan hal yang wajar. Yang kelima, ada imunisasi campak. Imunisasi campak bertujuan mencegah penyakit campak yang sangat mudah menular. Campak dapat menyebabkan komplikasi serius seperti diare, radang paru-paru, hingga radang otak. Imunisasi ini diberikan pada usia 9 bulan dan diulang saat anak memasuki usia sekolah agar perlindungan tetap optimal. Manfaat imunisasi. Imunisasi memberikan manfaat yang sangat besar bagi kesehatan individu dan masyarakat. Dengan imunisasi, tubuh memperoleh kekebalan terhadap berbagai penyakit menular berbahaya, sehingga dapat mencegah terjadinya sakit berat, kecacatan, dan kematian, terutama pada bayi dan anak. Selain itu, imunisasi membantu membentuk kekebalan kelompok yang dapat menghambat penyebaran penyakit di lingkungan sekitar. Manfaat imunisasi jauh lebih besar dibandingkan risiko efek samping yang mungkin timbul. Oleh karena itu, pemberian imunisasi secara lengkap dan tepat waktu sangat penting untuk menjaga kesehatan, mendukung tumbuh kembang anak, serta mewujudkan masyarakat yang sehat dan terlindungi dari penyakit menular. Dampak imunisasi. Imunisasi memberikan dampak yang sangat penting bagi kesehatan individu dan masyarakat. Dengan imunisasi, tubuh memiliki kekebalan terhadap berbagai penyakit menular berbahaya, sehingga dapat mencegah kesakitan, kecacatan, bahkan kematian, terutama pada bayi dan anak. Selain melindungi individu, imunisasi juga membantu membentuk kekebalan kelompok yang dapat memutus rantai penularan penyakit di masyarakat. Efek samping imunisasi. Efek samping imunisasi umumnya bersifat ringan dan sementara, seperti demam atau nyeri di tempat suntikan, yang menunjukkan bahwa tubuh sedang membentuk kekebalan. Efek samping sedang hingga berat jarang terjadi dan dapat ditangani oleh tenaga kesehatan, dibandingkan dengan manfaatnya dan mencegah penyakit berbahaya. Risiko efek samping imunisasi sangat kecil. Oleh karena itu, imunisasi tetap aman dan penting untuk diberikan demi melindungi kesehatan anak. Berikut ada jadwal imunisasi. Penyimpanan vaksin. Vaksin harus disimpan pada suhu 2 hingga 8 derajat Celcius agar kualitasnya tetap terjaga. Sistem penyimpanan dan pendistribusian vaksin ini disebut cold chain. Jika vaksin tidak disimpan dengan baik, maka efektivitas vaksin akan menurun dan imunisasi menjadi kurang maksimal. Kesimpulan, imunisasi merupakan langkah pencegahan yang sangat penting untuk melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Memberikan imunisasi yang lengkap, tepat waktu, dan disertai penyimpanan vaksin yang baik akan membantu menciptakan generasi yang sehat dan kuat. Baik, itu adalah penjelasan tentang materi imunisasi dasar lengkap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.